Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Dan puji syukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa menyanyi, memuji Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang kita nyanyikan, sangat indah bagi saya. Oke, hari ini saya ingin mengajak kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan kita akan melihat Matius pasal 11. Kita ingin melanjutkan pembelajaran kita di Injil Matius. Bulan lalu kita sempat break sebentar dari pembelajaran Matius karena kita membahas tentang menjadi seorang ayah. Tapi di sini kita kembali lagi ke dalam Matius. Kita ingin melanjutkan. Dan hari ini Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oke. Matius pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah mendapat, saya akan membacakan perikop ini bagi kita. Silakan jemaat mengikuti dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ayat 15 terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Baik, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita ingin minta pertolongan Tuhan untuk membukakan hikmat bagi kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu kepada kami. Tuhan, di depan kami, dan baru saja kami baca adalah firman yang Kau berikan, firman yang Kau catatkan melalui Rasul Matius, dan Kau memberikannya, dan Kau telah memeliharanya kepada kami hingga hari ini supaya kami belajar, supaya kami bertumbuh, supaya kami tahu kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mendapatkan apa yang Kau inginkan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita melihat bahwa Injil Matius, karena kita membahasnya secara sistematis dari perikop-perikop, pasal ke pasal, maka kita bisa melihat konteks dari segala sesuatu yang dituliskan. Oleh karena itu tadi kita melihat ayat pertama ini memberikan kepada kita konteks, bahwa dikatakan di ayat 1, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada 12 muridnya, ini mengingatkan kita bahwa di pasal sebelumnya, pasal 10, kalau kita masih ingat, Yesus waktu itu mengutus 12 muridnya untuk pergi ke kota-kota Israel dalam apa yang kita sebut Go not commission. Mereka disuruh pergi ke kota Israel, tidak boleh. Jadi penekanannya pada tidak boleh. Tidak boleh ke
bangsa Samaria, tidak boleh ke bangsa-bangsa lain, tidak boleh bawa ini, tidak boleh bawa itu. Jadi kita juluki Go Not Commission. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu adalah merupakan puncak kulminasi dari semua apa yang Matius ingin sampaikan mengenai Yesus Kristus. Kita tahu, Injil Yohanes kasih tahu kita bahwa semua Injil tidak ada yang menceritakan seluruh kehidupan Yesus. Jelas saja, dari umur 0 sampai umur 30-an sangat sedikit yang diberitahukan kepada kita. Tetapi semua yang ditulis itu ada maksudnya, ada tujuannya, begitu. Oleh karena itu, Injil Matius juga dia ingin menyampaikan Yesus sebagai siapa? Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Raja. Pertama-tama Raja orang Yahudi dan kemudian Raja seluruh dunia. Dan kita sudah berulang kali saya tekankan bagaimana Matius memaparkan materinya. Pertama dia mulai dari silsilah. Wow, orang raja harus ada silsilah, nggak mungkin tiba-tiba raja muncul entah dari mana. Raja ada silsilah, dia adalah putra Daud, dia adalah penerus dinasti Daud, dia adalah anak Abraham. Kemudian kita melihat Matius mencatat kelahirannya dan pantas bagi seorang raja, kelahirannya disambut, disembah oleh orang-orang Majus. Kemudian kita melihat bagaimana dia dibaptis. Kemudian kita melihat di pasal 4 bagaimana dia dicobai untuk membuktikan bahwa ini raja yang layak, yang pantas, yang tidak berdosa. Kemudian di pasal 5 sampai dengan pasal 7 kita melihat khotbah di bukit. Yesus sebagai raja memaparkan visi misi dia tentang kerajaan yang akan dia bangun. Dan kemudian pasal 8 dan pasal 9 Yesus membuktikan kredensial dirinya dengan melakukan mukjizat bahwa ya akulah Mesias itu. Akulah sang raja yang mampu untuk menyembuhkan dan lain sebagainya. Orang kusta ditahirkannya. Orang buta dicelikannya dan segala macam itu dilakukan di pasal 8 dan pasal 9. Di pasal 10 Yesus berkata, "Oke, akulah raja, aku utus 12 muridku, beritakan pada semua orang kerajaan sorga sudah dekat. Rajanya sudah datang, kerajaannya sudah dekat." Nah, saudara kasih Tuhan, masuk di pasal 11. Ini sebenarnya adalah babak baru. Babak baru dalam pencatatan Matius mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Mulai dari pasal 11 ini kita akan mulai melihat sesudah memperkenalkan sang raja, sesudah menyatakan kredensial dia, sesudah semuanya itu, maka mulai dari pasal 11 sebenarnya Matius mulai mencatat di sini bagaimana respon orang Israel, respon dunia, respon manusia terhadap sang raja. Setelah 12 murid diutus ke segala macam kota-kota Israel, bagaimana mereka meresponnya? Dan kita akan melihat bahwa ternyata Israel dan juga seluruh dunia sebenarnya menolak Yesus Kristus. Nah, itu mulai dilihat dari pasal 11. Tetapi sebelum masuk kepada penolakan kepada Yesus Kristus, kita lihat pertama kali dulu mengenai penolakan terhadap pendahulunya. Pendahulu Yesus Kristus itu siapa, saudara teman-teman? Pendahulu Yesus Kristus adalah Yohanes Pembaptis. Ya, dan memang benar ketika Israel menolak Yohanes Pembaptis, maka sudah bisa diprediksi mereka akan menolak Yesus Kristus. Dan kalau mereka menolak Yesus Kristus, maka mereka akan menolak semua yang berkaitan dengan Yesus. Sebenarnya Yohanes Pembaptis di sini adalah suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita, karena dalam banyak hal Yohanes itu mirip dengan kita. Kita akan lihat nanti. Tapi Tuhan Yesus di sini berinteraksi dengan murid-murid Yohanes, ya, dan dengan cara yang sama akhirnya dalam kesempatan ini Tuhan kita memberikan pelajaran-pelajaran yang indah mengenai pendahulunya ini, mengenai orang yang membuka jalan bagi dia. Kalau seorang raja punya seorang herald kalau dalam bahasa Inggris atau pembawa berita gitu yang mengumumkan protokoler, inilah tugasnya Yohanes. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat indah bagi kita mengenai pribadi Yohanes Pembaptis ini. Yang akan kita pelajari hari ini ada 4 hal yang bisa kita pelajari mengenai Yohanes yang sangat membantu bagi kita. Apa saja saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, Tuhan Yesus dan firman Tuhan mengajar kepada kita tentang peran Yohanes Pembaptis. Peran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memainkan peran yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Bahkan Tuhan Yesus memuji dia di ayat 11 dikatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah ada seorang yang tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Wow, ini saudara yang kasih Tuhan, tiap tahun ada majalah, misalnya majalah Time, itu mengumumkan Person of the Year atau siapakah pribadi tahun ini, pribadi yang dianggap paling penting, paling hebat tahun ini. Kadang-kadang kita bisa melihat sejarah, ada Person of the Century, siapa yang paling penting, paling hebat dalam satu abad dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah perspektif manusia yang seringkali salah, yang seringkali bias, yang seringkali kacau balau bahkan. Ya, kadang-kadang penjahat bahkan dianggap
person of the year dan sebagainya. Orang baik malah tidak. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini adalah penilaian yang paling penting. Ini adalah penilaian dari pencipta manusia. Ini adalah penilaian Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus bilang, Yohanes Pembaptis adalah yang paling besar dari antara semua yang lahir dari wanita. Wow, luar biasa sekali saudara. Luar biasa. Namun begitu banyak orang salah sangka. Banyak orang bahkan tidak begitu paham mengenai peran dari Yohanes Pembaptis. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya beritahu bahwa GBI Agrave ya, dan orang baptis pada umumnya, kalau orang lain boleh salah mengenai Yohanes Pembaptis, saya harap GBI Agrave tidak salah dan GBI tidak salah dan orang baptis tidak salah. Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Karena Yohanes Pembaptis ini adalah nenek moyang leluhur rohani kita. Bahkan kita menarik gerakan kita, menarik mulainya jemaat perjanjian baru kepada Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan memberikan dia peran yang luar biasa. Apa peran yang Tuhan berikan pada dia? Tuhan memberikan Yohanes peran yang luar biasa. Dia memulai suatu gerakan. Dia memulai gerakan eklesia, memulai gerakan gereja perjanjian baru, saudara. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-13. Dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Tampilnya Yohanes. Wow. Jadi Tuhan bilang, oke, mulainya Yohanes ini memulai suatu babak yang baru. Bayangkan, dipilih oleh Tuhan, diberikan peran untuk menjadi seorang pelopor, seorang pendahulu, pembuka jalan. Dialah yang pertama membaptiskan orang berdasarkan kepercayaan pertobatan. Bertobat, beri dirimu dibaptis. Dia adalah orang pertama yang melakukan itu. Dan kita masih melakukannya sampai hari ini. Makanya kita disebut kaum baptis. Kaum baptis. Ya. Namanya kita mengikuti John the Baptist. John the Baptist. Jadi kita adalah kaum baptis. Kita seperti Yohanes bersuruh bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus, kita pun menunjuk kepada Yesus Kristus. Kita mengikuti teladan dia. Dia adalah pelopor kita, dia adalah nenek moyang rohani kita. Oh, saudara yang kasih Tuhan, hari ini begitu banyak orang salah tanggap mengenai Yohanes Pembaptis. Salah tanggap, mereka bilang Yohanes Pembaptis itu PL, perjanjian lama. Jadi mereka bilang Yohanes Pembaptis adalah perjanjian lama. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apakah Yohanes Pembaptis perjanjian lama? Mereka berkata, oh, baptisan Yohanes bukan baptisan Kristen. Benarkah? Sama sekali tidak, saudara. Itu adalah teologi yang kacau balau. Kalau baptisan Yohanes adalah bukan baptisan Kristen, maka rasul-rasul tidak ada yang bisa disebut Kristen. Karena semua rasul dibaptis oleh Yohanes. Dan kalau kita melihat ketika para rasul mengingat kembali kapan mulainya gerakan mereka selalu mengacu kembali kepada baptisan Yohanes. Ada banyak ayat bisa kita buka, namun saya ajak kita buka satu saja, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 21 dan 22. Kisah Rasul 1 ayat 21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami, ini waktu para rasul mau memilih rasul yang baru untuk menggantikan Yudas Iskariot, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari kapan? Mulai dari baptisan Yohanes. Jadi dari manakah para rasul menghitung mulainya gerakan mereka? Mulainya mereka berkumpul menjadi satu unit, menjadi satu identitas yang tersendiri, menjadi eklesianya Yesus Kristus, yaitu karena mulai dari baptisan Yohanes. Mulai dari baptisan Yohanes. Dan semua rasul dibaptis oleh Yohanes. Oleh karena itu baptisan Yohanes adalah baptisan yang memang adalah itu adalah yang pertama, baptisan yang pertama yang berlanjut terus sampai hari ini, yaitu baptisan yang Kristiani, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita kembali ke Matius pasalnya yang ke-11 di sini. Kita melihat Matius pasal 11, peran yang Tuhan berikan. Kita sedang belajar tentang peran Yohanes Pembaptis. Dia adalah pelopor, dia adalah pemula dari gerakan eklesia. Kita melihat bahwa Tuhan berkata dia lebih besar dari nabi. Coba kita lihat ayat 9. Jadi untuk apakah kamu pergi, katanya? Melihat nabi? Benar. Nah, aku berkata padamu bahkan lebih daripada nabi. Lebih daripada nabi. Kenapa? Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, semua nabi di perjanjian lama, mulai dari Musa, ya, Mazmur, Daud, semuanya berbicara tentang aku. Tuhan Yesus bilang, semua nabi bernubuat tentang Yesus Kristus. Tetapi bagaimana dengan Yohanes? Yohanes bukan hanya bernubuat tentang Yesus. Yohanes datang memperkenalkan Yesus.
Semua nabi dari jauh berkata, akan datang, akan datang, akan datang. Ya. Yesaya berkata, akan seorang anak diberikan pada kita. Itu semua akan. Tetapi Yohanes adalah yang bisa berkata, lihatlah, ini dia anak domba Allah berdiri di depan kamu. Wow, luar biasa. Semua nabi sangat ingin menyaksikan hari itu. Semua nabi sangat ingin mendapatkan kehormatan itu untuk menunjuk yang berkata, ini dia orangnya. Mereka semua bernubuat dari jauh. Tetapi Yohanes diberikan kehormatan untuk menunjuk langsung kepada pribadinya. Bahkan membaptis Yesus Kristus. Oh, sudah kasih Tuhan. Ini adalah suatu peran, suatu kehormatan yang sangat indah, yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis. Tapi saudara kasih Tuhan, bagaimana pelajarannya bagi kita? Oh, pelajarannya banyak. Tuhan bukan hanya memberikan peran kepada Yohanes Pembaptis, Tuhan memberikan peran kepada kita semua. Bukan hanya Yohanes yang Tuhan berikan tugas, kita pun diberikan tugas. Dan saya sudah katakan tadi, tugas kita walaupun berbeda secara spesifik, tapi secara garis besar mirip-mirip dengan yang diberikan pada Yohanes Pembaptis sebenarnya. Yohanes Pembaptis menyuruhkan pertobatan kepada orang. Kita pun Tuhan suruh untuk menyuruhkan pertobat, untuk menjadi saksi. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus. Kita pun disuruh untuk menunjuk kepada Yesus Kristus, untuk memperkenalkan orang kepada Yesus Kristus, untuk berseru kepada dunia, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara kasih Tuhan, tugas kita tidak begitu jauh berbeda sebenarnya dari tugasnya Yohanes Pembaptis. Dan saudara kasih Tuhan, satu hal mengenai Yohanes, bahwa kenapa dia menjadi orang yang Tuhan puji? Tuhan puji. Kalau siapa mau puji Anda, saudara? Anda mau dipuji siapa? Anda mau dipuji manusia? Oke, lumayan bagus. Tapi kalau Tuhan yang memuji kita, nah ini yang luar biasa. Dan kenapa Tuhan memuji dia? Yohanes melakukan tugasnya dengan setia. Dengan setia. Coba kita lihat ayatnya yang ke-7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Buluh yang digoyang kian kemari di daerah Yordan di sana, mereka punya buluh-buluh yang tinggi buluh itu tinggi, bisa sekitar 1,5 meter, 2 meter, bisa lebih tinggi dari orang. Buluh-buluh ini yang sering dipakai untuk menjadi papirus, untuk menjadi kertas waktu itu. Tapi buluh-buluh ini sangat rentan. Ketika angin bertiup, buluh ini akan nunduk bahkan bisa nunduk sampai hampir ke tanah. Dan Tuhan bilang Yohanes tidak seperti itu. Yohanes bukan orang yang ditiup oleh angin, yang dibawa oleh opini dunia ini. Yang kalau misalnya angin lagi bertiup sini saya ikut, tidak. Dia adalah orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Dia berpegang teguh kepada apa yang Tuhan berikan kepada dia. Ini yang menyebabkan dia bisa terus setia dalam melakukan tugasnya. Ini yang Tuhan ingin dari kita hari ini. Tuhan kasih peran kepada Yohanes, Tuhan kasih tugas kepada kita juga. Tugas untuk menjadi terangnya, tugas untuk menjadi pemancar, tugas untuk menjadi anak-anaknya di tengah dunia yang kacau ini. Apakah kita akan ikut dunia? Apakah ketika angin dunia bertiup begini kita ikut? Ya. Ada berbagai tren yang muncul. Ya. Apakah kita ikut? Musik dunia, entertainment dunia, ya, kesenangan dunia. Apakah kita perlu ikut seperti itu? Ataukah kita berseru seperti Yohanes Pembaptis? Kita konsisten untuk menunjuk inilah Yesus Kristus. Yohanes tidak pernah takut beda dengan dunia. Wah, dia beda sendiri. Pakaiannya beda, makanannya beda. Dan dia bukan tertarik kepada tawaran dunia ini. Di ayat yang ke-8 dikatakan, atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Apakah kamu pergi untuk melihat orang berpakaian halus? Yohanes tidak tertarik dengan itu. Dunia bisa menawarkan banyak hal. Dunia menawarkan kemakmuran, dunia menawarkan kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi Yohanes tidak. Oleh karena itu, Yohanes adalah panutan yang luar biasa. Jadi ini yang pertama kita pelajari dari Yohanes, peran tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi saudara yang Tuhan, hal kedua yang akan kita pelajari mengenai Yohanes. Yang pertama adalah peran dia, yang kedua adalah penolakan terhadap Yohanes Pembaptis. Tadi saya sudah bilang bahwa mulai dari pasal 11 ini adalah babak baru dalam Matius menceritakan tentang Yesus Kristus. Dia mulai menceritakan penolakan orang Israel ya, kepada Mesias. Tetapi sebelum kepada Mesias, kepada pendahulunya dulu. Ya.
mereka menolak Yohanes, maka sudah pasti mereka akan menolak Yesus Kristus. Oleh karena itu waktu orang Yahudi bertanya kepada Yesus, di mana engkau punya kuasa seperti itu? Waktu Tuhan obrak-abrik itu bait suci, karena mereka sudah kacau kan. Tuhan usir ini segala penjual, dan mereka marah. Mereka bilang, kenapa kamu bisa berbuat begini? Apa kuasamu? Apa otoritasmu? Tuhan Yesus bilang, aku tanya lagi sama kamu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Bingung mereka. Nah, kalau kita bilang dari manusia, kita dilemparin batu. Tapi kalau kita bilang dari sorga, nanti mereka bilang, Tuhan, dia bakal, kenapa kamu nggak percaya? Tuhan tahu bahwa kalau mereka mau menerima Yohanes, mereka akan ujung-ujungnya menerima dia. Tapi kalau mereka menolak Yohanes, mereka akan menolak Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan memberitahukan hal ini. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Ini berbicara mengenai penolakan terhadap Yohanes Pembaptis. Di ayat 12 dikatakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Terus terang ayat ini cukup sulit ditafsirkan. Ada begitu banyak penafsiran mengenai hal ini. Bahkan cara menerjemahkannya pun ada macam-macam. Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, intinya adalah bahwa sejak munculnya Yohanes Pembaptis, begitu banyak orang bertindak salah. Dikatakan di sini diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Yohanes Pembaptis datang dan berkhotbah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Dan saudara kasih Tuhan, ternyata ada begitu banyak orang yang tidak menerima apa yang Yohanes beritakan, tetapi mencoba untuk menyerong kerajaan sorga itu dengan kekuatan dirinya sendiri. Dan ada begitu banyak penerapannya, tapi intinya adalah orang-orang ini menolak maksud Allah untuk diri mereka. Dan mereka mau mencoba dengan cara mereka sendiri. Mereka berkata, kami tidak mau. Kami tidak mau ikut caramu Yohanes. Kami mau cara kami sendiri. Langsung dengan Tuhan. Oh, ada begitu banyak. Ya. Ada begitu banyak orang yang sampai hari ini katanya, sampai hari ini mereka menolak maksud Tuhan. Mereka menolak kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata pada orang Farisi, kalian menolak maksud Tuhan atas diri kalian. Yohanes datang memberitakan pertobatan, kalian menolak dia. Dan mereka mau dengan cara mereka sendiri. Begitu banyak orang hari ini, mereka ingin masuk surga dengan cara sendiri. Ada yang ingin melayani Tuhan tapi melayani dengan cara sendiri. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka tidak mau tahu, katanya mau melayani Tuhan, tapi dengan caranya sendiri. Dia peduli amat, Alkitab bilang begini, bilang begitu. Jadi kita melihat sudah dengan Tuhan. Ini adalah respon manusia, ini adalah penolakan. Penolakan terhadap kehendak Tuhan. Dan mereka menolak Yohanes Pembaptis. Mereka menolak dia. Dan itu berarti menolak Yesus Kristus. Menolak kehendak Tuhan atas diri mereka. Sangat sedih sekali. Coba kita lanjutkan di sini ayat yang ke-14. Ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan banyak. Jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Kalau kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Sebenarnya apa ini, saudara-saudara? Ini adalah mengacu kepada nubuatan di dalam Maleakhi. Coba kita buka Maleakhi. Maleakhi tidak sulit dicari karena pas sebelum Matius. Maleakhi adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama. Matius adalah kitab pertama di Perjanjian Baru. Dan sangat menarik sekali bahwa Maleakhi pasal terakhir, yaitu pasal 4. Maleakhi pasal 4. Coba kita lihat ayatnya yang kelima. Maleakhi 4 ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu? Ini berbicara mengenai tribulation. Tribulation kemudian milenium. 7 tahun kesengsaraan kemudian 1000 tahun kemakmuran. Ini hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan Tuhan bernubuat bahwa sebelum hari itu aku akan mengirim Elia kepadamu. Coba kita kembali ke Matius pasal 11. Apa kata Tuhan? Ayat 14. Jika kamu mau menerimanya,
ialah Elia yang akan datang itu. Sudah kasih Tuhan. Tuhan berkata sebenarnya bahwa dia sedang menawarkan kepada Israel kerajaan 1000 tahun itu. Kalau kamu mau menerima Yohanes Pembaptis, dia akan menggenapi nubuat yang dilakukan oleh Maleaki itu, bahwa dialah Elia yang akan datang dan yang akan mengantarkan Israel masuk kepada hari Tuhan. Hari Tuhan, mereka akan segera masuk ke tribulation dan segera akan masuk ke dalam milenium. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sedang berkata, Israel, aku sedang menawarkan kerajaan-kerajaan yang kalian damba-dambakan, yang kalian ingin-inginkan. Orang Israel pada waktu itu banyak yang, bahkan ada namanya kaum Zelot. Kalau Anda pernah baca, salah satu rasul Tuhan Yesus itu Simon, orang Zelot. Waktu saya mempelajari tentang rasul-rasul, saya tertarik juga. Simon, orang Zelot itu menjadi salah satu rasul Tuhan Yesus. Anda tahu orang Zelot itu, kalau hari ini bakal disebut apa, tahu nggak? Kalau hari ini bakal disebut teroris. Karena orang Zelot waktu itu adalah orang Yahudi yang menghalalkan segala cara untuk melawan Roma, termasuk membunuh perwira-perwira Roma. Ya, kalau ada bom hari ini mereka ngebom orang juga. Ini adalah Simon orang Zelot. Tapi yang sangat menarik adalah Simon orang Zelot menjadi rasul bersama dengan Matius pemungut cukai. Sebelum mereka bertobat, Simon orang Zelot akan menganggap boleh-boleh saja membunuh Matius pemungut cukai, karena Matius pemungut cukai dianggap bekerja sama dengan Roma, gitu. Nah, tapi keduanya bertobat. Matius pemungut cukai nggak lagi jadi pemungut cukai. Simon orang Zelot menjadi bukan zelot terhadap Yahudi, menjadi zelot terhadap Yesus Kristus. Ya, menjadi begitu radikal bagi Yesus Kristus, menjadi seorang pengikut Yesus, sehingga keduanya menjadi rasul bahkan. Ya. Tapi orang Israel begitu mendambakan kerajaan mereka, teringat-ingat terus kerajaan Daud, kerajaan Salomo. Wow, dan mereka menantikan Mesias yang akan membawa kerajaan itu kembali. Dan sebenarnya Yesuslah raja itu, tapi Yesus berkata, rohani dulu baru jasmani. Rohani dulu baru jasmani. Kamu terima Yesus sebagai raja rohani, baru kemudian dia akan datang sebagai raja jasmani. Tapi orang Israel tidak mau. Mereka mau, kami mau pokoknya hancurkan Roma, hancurkan Roma. Saya lebih tertarik menghancurkan dosa dulu. Hancurkan dosa dulu. Kalahkan dosa dulu, selamatkan dari dosa dulu. Masalah kerajaan itu nanti gampang. Kalau kamu sudah terima aku, akan terjadi. Akan terjadi dalam waktunya. Tapi mereka tidak mau. Dan itu sangat disayangkan. Mereka menolak Mesias mereka sendiri. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Justru kerajaan Daud yang mereka nanti-nantikan itu malah terpaksa harus ditunda. Sehingga akhirnya kita masuk ke dalam zaman gereja. Dan Tuhan bilang, oke, sekarang sudah berapa? Sudah tahun 2021, sudah hampir 2000 tahun. Hampir 2000 tahun. Andai kata mereka menerima Yesus sebagai Mesias mereka waktu itu, tidak lama kemudian akan masuk ke dalam tribulation, akan masuk ke dalam milenium sebenarnya. Dan ini memberikan kita satu pelajaran yang sangat penting, bahwa jangan kita menolak maksud Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan kalau kita menolaknya, maka yang rugi adalah kita, saudara. Program Tuhan akan jalan terus, tapi yang rugi adalah kita. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan butuh saya. Orang Israel seringkali punya pemikiran yang salah, Tuhan butuh mereka. Sehingga dengan sombong mereka berkata, kami kan anak Abraham. Kalau Tuhan bunuh kami, Abraham gak punya anak, janji Tuhan gagal loh. Wih, ngancam Tuhan, saudara. Sampai Yohanes Pembaptis bilang, kamu gak tahu Tuhan bisa bikin anak buat Abraham dari batu. Kok ngancam Tuhan? Tuhan, kalau nggak ada kamu nggak punya umat loh Tuhan. Kan banyak orang aneh begitu, sehingga ada ateis yang menyerang bilang, kok Tuhannya kok perlu dikasih persembahan, Tuhannya kok perlu dilayani. Saudara, itu semua adalah demi kita sendiri, bukan demi Tuhan. Program Tuhan akan jalan terus, kita mau ikut atau tidak mau ikut. Tapi efeknya akan ke kita. Efeknya justru ke kita. Anda baca buku kitab Esther. Esther, Tuhan taruh menjadi ratu. Tuhan taruh menjadi ratu. Sampai suatu kali dia dibutuhkan. Haman mau menghancurkan seluruh Yahudi. Esther sempat ketakutan.
Waduh, gimana saya mau menghadap raja? Aku belum dipanggil menghadap raja, itu bisa mati. Mordekai bilang apa sama dia? Esther. Ya. Mordekai ini punya iman yang luar biasa. Dia tahu Israel itu umat Tuhan. Dan dia bilang, kalau kamu tidak bergerak, pertolongan bagi Israel akan datang dari pihak lain. Program Tuhan tidak mungkin gagal. Ya. Tuhan tidak mungkin gagal. Program Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau kamu tidak mau bergerak, pertolongan bagi Israel akan datang dari pihak lain. Tetapi kamu yang tidak mau, yang menolak rencana Tuhan, tugas Tuhan bagi kamu, kamu yang akan rugi. Kamu yang akan rugi. Tuhan ingin Anda melayani Dia. Anda punya hak untuk menolak itu. Saya tidak mau. Boleh. Tapi program Tuhan akan jalan terus. Program Tuhan akan jalan terus. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang yang menolak maksud Tuhan untuk dirinya. Tuhan punya rencana untuk tiap-tiap hidup kita. Ada rencana Tuhan dalam hal yang kecil sampai hal besar. Tuhan bilang, misalnya masalah pasangan hidup, cari yang seiman. Cari yang seiman. Anda bisa menolak itu nggak? Anda bisa menolak. Anda berkata, saya tidak peduli Tuhan ngomong apa. I don't care. Ya. Firman Tuhan ngomong apa, tidak peduli. Oke. Ya. Tapi yang rugi adalah kita. Kita kehilangan berkat yang mungkin Tuhan persiapkan untuk kita. Israel kehilangan kerajaan itu. Generasinya kehilangan, saudara. Tapi program Tuhan nggak gagal. Generasi Israel yang keluar dari Mesir. Tadinya kan Tuhan mau bawa mereka masuk Kanaan. Sampai di apa itu, Kadesh Barnea, ramai-ramai memberontak. Nggak mau masuk. Di dalam ada raksasa katanya. Apa yang akan terjadi dengan anak-anak kami? Pakai anak jadi alasan. Hari ini banyak orang pakai anak jadi alasan. Orang Israel pakai anak jadi alasan. Kami nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang mau memikirkan anak kami? Apakah Musa membawa kami keluar supaya kami mati? Anak-anak kami ditawan. Tuhan marah. Oke. Kalian tidak mau? Oke. Kalian nggak usah masuk. Ya? Program Tuhan nggak gagal. Tuhan bilang, satu generasi lagi. Anak-anak kalian yang kalian jadikan alasan itu, mereka yang akan masuk. Kalian muter-muter 40 tahun mati dulu sini. Program Tuhan tidak gagal. Tapi kalau kita mau menolak apa yang Tuhan inginkan bagi kita, kita yang rugi. Kita yang rugi. Kita kembali ke dalam Matius pasal 11. Kita melihat di sini peran Yohanes Pembaptis. Kita melihat penolakan terhadap Yohanes Pembaptis. Mereka menolak, mereka tidak mau. Sehingga Tuhan memperingatkan di ayat 15, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Camkan, Tuhan bilang, camkan. Tapi hal yang ketiga yang kita lihat mengenai Yohanes, ada perannya, ada penolakan terhadap dia. Yang ketiga adalah pertanyaan Yohanes Pembaptis. Pertanyaan Yohanes Pembaptis. Sebenarnya perikop ini bisa muncul karena Yohanes mengutus dua orang muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan pertanyaan itu yang kita baca di ayat 2 dan 3. Di 2 dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Nah, nanti sekitar di pasal-pasal selanjutnya kita akan diberitahu kenapa Yohanes Pembaptis masuk penjara. Sebenarnya dia masuk penjara itu karena dia menegur Herodes. Dia menegur Herodes karena Herodes berzina, mengambil istri saudaranya, lalu dia dipenjarakan oleh Herodes. Dan dari dalam penjara inilah dia bertanya. Dia bertanya di ayat 3, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, muncul keraguan dalam diri Yohanes. Padahal Yohanes ini yang berseru, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang membaptis Yesus Kristus. Dialah yang berkata, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Jadi Yohanes tadinya sudah sangat yakin bahwa inilah Mesias. Karena dia sudah dikasih tanda oleh Tuhan. Kepada barang siapa engkau melihat Roh Kudus turun bagaikan merpati, itulah dia.
Dan dia melihat itu pada diri Yesus. Sehingga murid-muridnya terbaik sudah dia kirim semua kepada Tuhan Yesus. Termasuk ya Simon Petrus, Andreas, dan sebagainya. Tapi sekarang dia bertanya, engkaukah ini? Engkaukah ini? Ataukah harus kami menanti yang lain lagi? Gitu. Kenapa? Kenapa muncul pertanyaan atau keraguan ini dalam diri Yohanes? Kenapa saudara kasih Tuhan? Sebenarnya, dan kita bisa, ada banyak orang berkata, kenapa orang sehebat Yohanes kok bisa ragu, kok bisa bertanya-tanya? Saudara kasih Tuhan, itu membuktikan Yohanes memang manusia. Dan ini adalah suatu penghiburan bagi kita. Kalau orang yang sehebat Yohanes pun, kadang-kadang dia bisa lemah. Berarti kalau kita lemah pun, ya itu manusiawi. Tetapi kita akan melihat bagaimana nanti Tuhan menyelesaikan ini. Tapi pertama-tama kita melihat pertanyaan Yohanes, keraguan yang muncul dalam dirinya. Kenapa bisa muncul pertanyaan ini? Kenapa bisa muncul keraguan? Ada beberapa faktor yang bagus untuk kita identifikasi supaya kita juga waspada dalam hidup kita. Kadang-kadang salah satu faktor yang menyebabkan dia mulai ragu adalah bisa jadi karena ketidaksesuaian pengharapan. Ketidaksesuaian pengharapan. Yohanes bukan maha tahu, dia tidak tahu semua rencana Allah. Bisa jadi dia sama seperti orang Israel pada umum lainnya, bahkan rasul-rasul semua pun awalnya mengharapkan Yesus mendirikan kerajaan fisik. Saya yakin Yohanes Pembaptis juga menginginkan hal itu. Ayo, mana kerajaan fisiknya? Tapi sesudah Yesus melayani 2-3 tahun di sini, kerajaan fisik itu belum muncul-muncul juga. Belum muncul-muncul juga. Dan Yohanes mulai bertanya-tanya, loh kok enggak muncul-muncul nih kerajaan fisiknya? Bisa jadi karena ya tadi itu, dia berharap sesuatu yang lain kepada Tuhan. Kita melihat ada perbedaan gaya juga. Yohanes Pembaptis adalah pengkhotbah yang mengumumkan penghakiman. Dia adalah pengkhotbah yang keras. Ada orang Farisi datang, dia bilang, "Hai keturunan ular beludak." Saya rasa jarang pengkhotbah yang jemaatnya datang bilang, "Hai keturunan orang beludak," gitu ya. Ya, banyak orang mau cari jiwa kan, ya, diulus-ulus malah jemaatnya. Kalau Yohanes beda, "Hai keturunan orang beludak, pergi kamu." Tapi saudara yang kasih Tuhan Yesus datang dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Dia datang, dia makan dengan orang berdosa. Dia tetap memanggil mereka, menyuruh mereka bertobat. Tuhan tidak berkompromi. Tapi dia makan dengan orang berdosa. Sampai orang Farisi protes. Murid-murid Yohanes berpuasa, murid Yesus tidak berpuasa. Jadi bisa jadi Yohanes bingung, loh kok nih Mesias yang satu ini tidak main hantam-hantam aja sama orang berdosa gitu. Ya. Tidak nurunkan api sama ini orang berdosa langsung sekalian. Dan saudara yang kasih Tuhan, terlebih lagi ditambah dengan fakta bahwa Yohanes sedang menderita pada waktu itu. Kadang-kadang ketika kita sedang dalam penderitaan, kita bisa mulai bertanya-tanya. Kita mulai bertanya-tanya tentang janji Tuhan. Yohanes tahu bahwa dia adalah pendahulu, dia pendahulu Mesias. Loh, kalau saya pendahulu Mesias, kenapa saya ditangkap oleh Herodes? Kenapa Tuhan mengizinkan Herodes menang melawan saya? Bukankah dia akan mendirikan kerajaan? Bukankah kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus ini justru akan mengalahkan Roma? Roma termasuk Herodes pada waktu itu. Kenapa saya malah dipenjara? Sudah kasih Tuhan. Kadang-kadang ketika kita sedang menderita, kita bisa bertanya-tanya, di mana Tuhan? Benarkah janji Tuhan? Dan lain sebagainya. Apakah Anda pernah merasakan itu? Mungkin penderitaan kita beda. Saya rasa belum banyak di antara kita yang dipenjara karena Tuhan. Tapi mungkin ada yang sakit. Sekarang lagi musim sakit. Entah corona, entah yang lain. Kalau Anda sedang sakit, Anda sedang menderita, pernahkah Anda bertanya, bagaimana dengan janji Tuhan? Mungkin Anda punya ekspektasi yang berbeda. Mungkin Anda pernah dibohongi oleh Injil sukses. Yang membohongi Anda, berkata, oh kalau Anda menjadi orang Kristen, kamu tidak akan pernah sakit, kamu akan kaya raya, kamu akan jadi konglomerat dan lain sebagainya.
Mungkin Anda datang dengan ekspektasi yang berbeda. Dan itu bisa menyebabkan timbulnya keraguan dalam diri seseorang. Sehingga kita masuk sekarang ke dalam poin yang keempat dan yang terakhir. Poin yang keempat, ada peran dari Yohanes Pembaptis, ada penolakan terhadap Yohanes Pembaptis, ada pertanyaan Yohanes Pembaptis, dan yang ketiga adalah penjelasan bagi Yohanes Pembaptis. Penjelasan bagi Yohanes Pembaptis dari Yesus Kristus. Dan bagaimana Sang Mesias, dia tahu kelemahan dari pendahulunya ini, dari hambanya Yohanes, dan Tuhan menguatkan dia. Dan sebagaimana Tuhan menguatkan Yohanes Pembaptis, Tuhan juga bisa menguatkan kita semua pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada Yohanes? Coba kita buka dan kita lihat lagi tadi di ayat yang ke-4 dan ke-5 dan ke-6. 4, 5 dan 6. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Mungkin ada yang berkata di sini, Tuhan Yesus menghibur Yohanes dengan mukjizat. Dengan mukjizat katanya. Bukan, saudara. Tuhan bukan menghibur Yohanes Pembaptis dengan mukjizat. Mukjizat bukan jawabannya. Loh, ini apa? Ini kan mukjizat katanya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Bukan. Yesus menjelaskan dan menghibur Yohanes Pembaptis dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Karena apa yang Yesus lakukan di sini adalah dia mengutip firman Tuhan. Tuhan mengingatkan Yohanes Pembaptis akan firman-Nya. Karena Tuhan Yesus sedang mengacu kepada nubuatan di dalam Yesaya. Coba kita buka. Rupanya ayat yang kelima, Matius 11 ayat 5 di sini menggenapi apa? Yesaya 35. Coba kita lihat. Yesaya 35 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Atau kita bisa bilang dari ayat 4. Dari ayat 4, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang. Tuhan akan datang. Mereka paham ini adalah Mesias, ini maksudnya Mesias. Allahmu akan datang. Dan apa yang akan terjadi waktu Allahmu datang? Ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, pada itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Orang Yahudi tahu bahwa ketika Allah mereka datang, Mesias mereka datang, akan terjadi mukjizat-mukjizat yang luar biasa ini. Dan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, aku sedang menggenapi firman-Ku. Aku sedang menggenapi firman-Ku. Dan Yohanes Pembaptis, kamu harus percaya firman-Ku. Kamu mungkin tidak paham semuanya, Yohanes. Kamu mungkin tidak mengerti kenapanya. Kenapa kamu di penjara? Kamu mungkin belum paham hal itu. Tapi kamu harus percaya firman-Ku. Bahwa akulah dia. Akulah dia. Aku menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Aku menggenapi semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhanlah yang Tuhan pakai untuk menguatkan umatnya. Bahkan sangat menarik adalah bahwa Tuhan akhirnya tidak memakai mukjizat untuk melepaskan Yohanes. Kalau nanti kita lihat selanjutnya, Yohanes akan mati dalam penjara. Apakah itu karena Tuhan tidak mampu? Tuhan tidak mampu melepaskan Yohanes? Bukan, Tuhan sangat mampu. Dia kan pendahulunya. Ini kan protokolernya Mesias. Wah. Itu bagaikan seorang utusan raja. Anda tahu kalau misalnya seorang raja kirim diplomat utusan, itu sebenarnya dalam relasi internasional itu sangat tabu sekali utusan itu dibunuh. Karena kalau membunuh utusan itu berarti mencoreng muka raja yang mengutusnya. Itu pernyataan perang itu. Ini raja sorga mengirim utusan pendahulu Yohanes Pembaptis, dibunuh utusannya. Kok Tuhan perbolehkan? Itu kan deklarasi perang sama Tuhan sebenarnya. Ini utusannya Mesias loh.
Kok Tuhan tidak selamatkan? Kita tahu belakangan Yohanes akan mati. Dia di dalam penjara. Tuhan ngomongin di luar sana, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi putusannya mati di penjara. Tidak diselamatkan dengan mukjizat. Why? Karena Yesus sendiri pun mati di kayu salib, saudara. Yesus Kristus sendiri pun tidak menyelamatkan dirinya. Dan ketika Petrus mau coba-coba tarik pedang, Petrus, kamu kira aku tidak sanggup sekali berseru saja 12 pasukan malaikat datang? Tapi bukankah aku datang untuk tujuan ini? Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak kasih tahu kita mengapa. Dan manusia sangat ingin tahu mengapa. Mengapa Tuhan izinkan ada yang meninggal dalam keluargaku? Mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan ambil dia? Ayub bisa bertanya, Tuhan kenapa 10 anakku, 7 laki, 3 wanita mati? 10 anak dalam 1 hari mati, saudara. Kenapa? Tuhan, kitab Ayub ditulis, Tuhan tidak pernah jawab Ayub kenapa. Ayub selalu bertanya, Tuhan kenapa? Kalau bisa aku mau menghadap Tuhan, tanya dia kenapa, di mana salahku? Teman-temannya gak bilang, kamu berdosa Ayub. Ayub bilang, nggak ada. Dosa apa? Saya nggak ada dosa. Coba kalau bisa Tuhan muncul, aku mau tanya sama dia, di mana salahku? Akhirnya Tuhan benar-benar muncul sama Ayub. Ayub, kamu mau berdebat sama saya? Persiapkan dirimu. Jawab aku, Tuhan. Ayub diem. Tapi Tuhan tidak pernah kasih tahu Ayub kenapanya. Tuhan hanya bilang, aku ini Tuhan. Kamu punya hikmat sama dengan aku. Siapa yang kasih makan singa? Siapa yang kasih makan semua binatang itu kalau mereka lapar? Tuhan tidak kasih tahu kenapa kepada Ayub. Tuhan hanya bilang, aku Allah, aku jauh lebih berhikmat dari kamu. Kalau kau mau tahu semua mengapanya sampai detik-detiknya, kamu gak sanggup tahu, Ayub. Dan Tuhan ingin berkata kepada kita semua, percayalah kepada firman-Ku. Percayalah kepada firman-Ku. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Anda mungkin tidak paham mengapa ada corona, tapi percayalah, aku berkuasa atas semua ini. Mungkin kamu tidak paham mengapa ada yang sakit, mengapa ada yang sampai meninggal. Bahkan orang yang kita kasih, bahkan orang yang kita anggap mungkin sangat berguna di dunia ini. Tapi Tuhan ingin bilang, percayalah padaku. Aku adalah Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ini menggarisbawahi satu hal lain lagi. Apa fungsi mukjizat? Saya sangat senang sekali karena tadi ada lagu-lagu tentang mukjizat, 2 lagu tentang mukjizat ya, tadi kita nyanyikan. Karena ini sangat cocok dengan apa yang saya ingin katakan. Apa fungsi mukjizat? Apa fungsi mukjizat menurut ayat ini? Fungsi mukjizat adalah membuktikan Yesus itu Mesias. Fungsi mukjizat adalah membuktikan Yesus adalah Mesias. Dan kemudian siapa? Kemudian rasul-rasulnya. Rasul-rasulnya adalah wakil Kristus di muka bumi ini sebelum Alkitab selesai. Mukjizat membuktikan siapa Mesias, kemudian membuktikan siapa rasul-rasul Mesias yang menjadi wakil Kristus setelah dia naik ke sorga untuk memberitakan Alkitab kepada kita. Lebih dari itu tidak ada. Percaya kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata pada akhir zaman akan datang penyesat-penyesat yang akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat untuk menyesatkan begitu banyak orang. Oh, apakah kita percaya mukjizat? Ya, lagunya saja sudah nyanyikan. Ku percaya mukjizat, gitu. Ya. Anda nyanyi nggak tadi? Yang di rumah nyanyi nggak? Gitu. Memang lagu agak baru, kadang-kadang susah yang nyanyinya ya. Ini bukan lagu yang sangat sering dinyanyikan. Ya. Tapi ku percaya mukjizat. Mungkin ada yang sedang menderita saat ini. Anda percaya mukjizat? Oh, saya percaya mukjizat. Ada yang sedang sakit parah, kita doakan. Kita doakan. Mau saturasi oksigen berapapun, kalau Tuhan masih mau dia hidup, tidak ada yang bisa mengalahkan. Oleh kita berseru, kita berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong si A, tolong B, tolong bapak ini, tolong ibu itu. Kita berseru sama Tuhan, kita yakin Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi kadang-kadang ada waktunya kita berkata, Tuhan,
kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi. Kalau Tuhan izinkan ada yang meninggal, Tuhan izinkan ada yang sakit, kita berkata, Tuhan, Engkau Tuhan, bukan aku Tuhan. Kalau aku yang Tuhan, beda lagi ceritanya. Dan dunia kacau balau. Engkau yang Tuhan. Engkau yang Tuhan. Dan Tuhan menghibur hambanya, Yohanes Pembaptis, dengan mengingatkan akan firman-Nya. Saudara, kalau kita pernah lemah, kalau kita pernah ragu, enggak masalah. Orang-orang hebat dalam Alkitab pernah jatuh, pernah ragu. Nabi Elia pernah putus asa, dia lari dari Izabel, dia nangis di hadapan Tuhan, Tuhan cuma tinggal aku sendiri, bunuhlah aku. Udah nggak ada lagi temanku, Tuhan. Elia, kamu kan nggak tahu, aku masih ada 7.000 orang, Elia. Aku kuatkan kamu, balik lagi, melayani lagi. Daud pernah jatuh dalam dosa, Musa pernah lemah, tapi apa? Kesamaan mereka semua, termasuk Yohanes Pembaptis adalah ketika Tuhan menguatkan mereka dengan firman-Nya, mereka kembali. Nah, ini bedanya dengan Yudas. Yudas, dia lost, dia pergi. Petrus menyangkal Tuhan, namun Tuhan mengingatkan dia akan dengan firman-Nya. Ketika dia menatap Tuhan Yesus, Petrus teringat, sebelum ayam berkokok satu kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Justru karena firman Tuhan, teguran Tuhan itu, Petrus jadi menangis, Petrus jadi sadar, oh, aku terlalu sombong, aku harus tunduk kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu, kita semua punya tugas peran, Tuhan berikan peran, Tuhan kasih peran sama Yohanes, Tuhan kasih peran sama kita. Mari kita setia dalam peran kita di dunia ini sekarang. Kita jangan menolak maksud Tuhan seperti orang-orang Farisi waktu itu, orang Israel waktu itu menolak maksud Tuhan. Kita akan rugi, kita yang rugi. Kita kehilangan berkat yang Tuhan ingin berikan pada kita. Dan ketika kita punya keraguan dan sebagainya, mari kita kembali ke firman Tuhan untuk mendapatkan penguatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau begitu baik. Dan kami mengucap syukur Engkau adalah Allah. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengatur segala-galanya, dan kami bisa percayakan kebaikan-Mu, kemahakuasaan-Mu, keberhikmatan-Mu. Oh Tuhan, atas semua itu kami ucapkan syukur. Kami belajar dari Yohanes Pembaptis, pendahulu kami, nenek moyang rohani kami. Dia orang yang hebat Tuhan. Dia pun perlu Engkau kuatkan. Oleh karena itu kuatkan kami ketika kami menghadapi kesulitan di dunia ini. Mungkin ada di antara umat-Mu saat ini Tuhan yang sedang sakit. Mungkin ada yang sedang sulit sekali secara ekonomi karena COVID. Mungkin ada yang sedih sekali karena kehilangan Tuhan. Mungkin ada macam-macam lagi yang dihadapi. Dan mungkin di antara sebagian kami ada yang lemah, ada yang timbul keraguan-raguan, timbul tanda tanya dan bertanya di mana Engkau. Tuhan, kuatkanlah mereka dengan firman-Mu, bahwa Engkau sungguh nyata dalam hidup mereka. Dan Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan jemaat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.